tunggu 5 menit lagi nggih, Kakak. Siapa tahu masih ada yang mau bergabung nanti ini. Masih 14 yang mau Ya, bergabung. siap Kak Dika. Hmm. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam Kak Devi. Oke, Kakak-kakak. Kita mulai saja nggih nih nggih. Udah lewat 5 menit dan saya rasa juga udah hampir semua hadir, tinggal satu mungkin yang belum hadir nih. Ya, siap. Kalau yang ada sedang tidak di perjalanan, kalau bisa on cam, mohon untuk bisa on cam di kakak-kakak sambil mungkin kita saling mengenal nanti. Kalau siapa tahu ketemu di jalan kan sama-sama di Jogja ini. Oke, izinkan saya share screen, share PPT saya. Sudah muncul nggih? Ya, sudah. Sudah.
Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK di kegiatan pelatihan PPKG PJOK. Kita sudah mulai melakukan pendidikan ya, nanti kita bersama-sama melaksanakan PPKG PJOK ini selama 3 bulan ke depan ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adika Falaudin. Mungkin dari kakak-kakak sekalian udah ada yang mengenal saya. Saya bekerja di Jogja. Saya juga alumni UNY. Mungkin kakak-kakak semua kalau saya lihat tempat tinggal di Jogja berarti mayoritas alumni UNY semua nggih kakak-kakak nggih. Iya Ada yang Kak. kalau satu alumni berarti satu rumah ini. Betul. Kedepannya mungkin kita satu pemikiran karena kita berasal dari wadah yang sama nanti di pembelajaran ini mungkin kita satu pemikiran karena yang sudah yang saya alami mengikuti pelatihan terkait dengan hal ini, saya bertemu dengan rekan-rekan yang dari luar Jogja dan lulusan dari berbagai macam universitas di mana memang paradigmanya awalnya sama, tapi di akhir mereka punya dapur masing-masing. Nah, kalau saya lihat di sini kan kita dapurnya satu dari UNY. Meskipun kedepannya pasti juga memiliki idealisme-idealisme yang berbeda. Ini saya tinggal di Cangkringan, Sleman. Saya kerja di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Aktivitas saya sehari-hari saya mengajar beberapa mata kuliah, ada renang, ada bulu tangkis. Oke. Untuk selanjutnya, setelah saya memperkenalkan diri saya ingin meminta kakak-kakak juga memperkenalkan diri, biar apa namanya kedepannya kita lebih dekat lagi ya. Saya harap kakak-kakak bisa menulis di kolom chat terkait nama kakak-kakak sama nanti sama apa namanya menuliskan salah satu hewan yang menurut kakak-kakak itu seperti menggambarkan jati diri kakak, misalnya burung garuda, singa, dan alasannya itu apa. Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat sambil memperkenalkan diri, nama, terus misalnya nama saya Adika burung hantu misalnya seperti itu, alasannya apa, kenapa saya milih burung hantu. Silakan kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Saya tunggu 5 menit.
Oke, terima kasih sudah menulis ya. Ini ternyata unik-unik ya lo dilihat di kolom chat rekan kakak-kakak semua. Ada Kak Usman, kuda karena energik. Ada Kak Azhar, gajah karena suka yang besar-besar. Maksudnya gimana nih Kak Azhar? Suka yang besar-besar ini gimana? Kak Azhar mungkin bisa memperkenalkan diri Kak Azhar. Iya, Kak. Buka aja lah. Ya, buka. Artinya gimana maksudnya ini? Dalam kehidupan sehari-hari gimana Kak Azhar? Suka hewan yang besar, Kak. Enggak, yang menggambarkan ke dirinya Kak Azhar. Badannya besar. Oke. Kalau Kak Maftuh Ihsan, ini beruang kutub. Orangnya terlalu dingin nih ini. Siap. Komentar netizen itu, Kak. Oh, netizen itu siswa-siswanya Kak ya? Bukan orang-orang di sekitar yang hanya melihat sekejap. Oh, padahal orangnya nggak dingin ya? Oh, padahal kalau udah kenal bikin sejuk. Oh, mantap. Oke. Ini Mas Kak Mei Kurniawan, domba. Karena selalu dikorbankan. Ini Kak, karena mendekati hari kurban atau bagaimana ini Kak Mei Kurniawan? Baik, saya jadi di sekolah kami kan saya terutama di SD negeri terutama kan mayoritas perempuan atau putri. Jadi mungkin kalau kerjaan, kalau apapun itu banyak yang dikorbankan itu ya saya seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin nanti kita sambil jalan ya, nanti kenal lah, nanti sambil jalan kita memperkenalkan satu persatu sambil nanti presentasi kita saling diskusi, nanti mungkin kenal satu persatu karena waktu terus berjalan. Saya lanjut, mungkin sebagian sudah saya baca di sini. Saya lanjut. Oke, malam hari ini agenda kita 90 menit. Yang tadi kita sudah perkenalan fasilitator dan peserta 10 menit. 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang 5 menit pengantar modul 2.1, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Nah, tadi sudah ya. Terus nanti kita masuk ke modul 1.1, yaitu 5 menit pemaparan, tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit terkait dengan refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. 10 menit apa itu refleksi, dan 7 karakter pada praktek mengajar yang reflektif. 10 menit analisis cerita, 5 menit lahir nanti kita foto bersama. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu di malam hari ini fasilitator dan peserta saling mengenal, tadi sudah ya, meskipun kita belum semua, nanti kita ambil jalan. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nanti rekan-rekan menulis harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama 3 bulan ke depan seperti apa gitu kan, harapannya dan kekhawatirannya rekan-rekan. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, di sini
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Saya kasih waktu 7 menit untuk menulis di kolom chat.
Oke, terima kasih Kak semua. Sambil mengetik, saya juga sambil membaca ya. Sambil Kakak mengetik, saya sambil membaca dan saya kok optimis ya. Ini pelatihan PKG PJOK ini akan berjalan dengan lancar dan Kakak, saya optimis Kakak bisa nantinya mengimbaskan ke rekan-rekan atau ke rombel-rombel belajarnya Kakak sekalian. Dari semua jawaban Kakak di sini, saya ternyata Kakak ini sudah satu tujuan. Jadi ke depan mungkin malah saya tidak susah-susah untuk kita menyamakan persepsi. Ternyata di pertemuan pertama saja saya baca dari komentar dari kakak semua ini sudah satu persepsi ini. Kita ternyata sudah satu tujuan, satu arah. Yang pikir saya, waduh nantinya mesti bakal miskonsepsi ya, banyak konsepsi terkait dengan pendidikan olahraga ini. Ternyata alhamdulillah nih saya baca ya satu persatu, tidak ada, selama saya baca ini tidak ada yang mengarah ke olahraga prestasi ini. Ini saya baca satu persatu. Kak Cahyo, agar anak-anak menjadi bugar dengan tujuan pendidikan nasional tercapai, penyeimbang dalam dunia pendidik terutama untuk jiwa anak-anak, untuk mengembangkan potensi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di bidang olahraga dan melatih kebugaran peserta didik. Wah ini sudah lebih dalam lagi nih, masuk ke isu-isu olahraga ini, luar biasa nih Mbak Nikita, kayaknya sudah baca-baca modul ini Mbak Nikita ini, atau baca-baca LMS ini. Kak Wahyu, untuk mendorong pertumbuhan fisik mental serta keterampilan motorik siswa. Kak Irham, mengantarkan peserta didik untuk mendapatkan kebugaran jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kak Badri, untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kak Nanda, untuk membantu peserta didik dalam perkembangan fisik melalui pembelajaran. Kak Debi, pelajaran PJOK sama halnya dengan pelajaran lainnya, namun dalam PJOK konsentrasi yang dikembangkan. Mengembangkan anak, Kak Triani, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Kak Ahmad Azhar, membentuk anak-anak yang berkarakter dan mempunyai fisik yang bugar. Ini tadi Kak Bandri, pengejauhan tahan dari amanat UU Sidiknas. Kak Chandra, memenuhi kebutuhan ruang gerak bagi siswa. Kak Klik, untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik serta mengembangkan keterampilan motorik. Kak Usman, tujuannya satu sebagai terapi, rehabilitasi, sebagai pengenalan gerak, sebagai sarana untuk memasyarakatan olahraga. Kak Wahid, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani termasuk fisik dan mental. Kak Ahmad, tujuan siswa di sekolah memberikan pengalaman gerak serta perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kesehatan peserta didik. Kak Ihsan, melaksanakan proses pendidikan aktif jasmani untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Oh ini Kak Dewi nulis lagi, PJOK sama halnya dengan pelajaran lainnya, namun dalam PJOK melalui aktivitas jasmani berusaha untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya ini sudah berdiferensi ya. Kak Mei, melalui olahraga dapat menumbuh kembangkan murid melalui dominasi aktivitas jasmani. Kak Indra, memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada siswa cara menjaga kesehatan agar menjadi pembiasaan siswa dimanapun berada. Jadi dari jawaban rekan-rekan itu lebih menekankan PJOK tidak untuk prestasi ya, tapi untuk kebugaran atau sebagai hiburan juga di dalamnya juga tadi saya lihat ya, juga ada di dalamnya. Oke, berarti kita sudah satu sepakat bahwa PJOK tidak semata-mata untuk prestasi. Karena kalau PJOK semata-mata untuk prestasi, ternyata tidak menyumbang untuk prestasi di Indonesia. Terbukti dari 40 tahun hasil Asian Games. Ini dari tahun 92 sampai 2018, prestasi kita naik turun dan
tidak maksimal kalau memang PJOK identik dengan prestasi. Nah, makanya harapannya ke depan kita sebagai guru PJOK nanti kita satu pemikiran, harapannya satu pemikiran, satu paradigma bahwa kita tidak menuntut anak untuk berprestasi. Prestasi nanti ada wadahnya sendiri. Meskipun ini sedang rekan-rekan atau kakak sedang fokus di O2SN, tetapi itu bukan jadi tujuan utama dari pembelajaran PJOK yang berbasis pada peserta didik ini. Nah, PJOK sebagai hiburan. Tadi ada beberapa rekan juga sedikit yang masih terkait dengan PJOK dihubungkan dengan hiburan. Tidak masalah, karena di PJOK sendiri masih kita juga harus mengenalkan PJOK sebagai hiburan seperti adanya olahraga-olahraga tradisional dan sebagainya gitu ya. Jadi ini PJOK sebagai hiburan juga masih kita bisa masuk meskipun tidak menjadi faktor utama. Yang terakhir PJOK untuk kebugaran, dan saya lihat tadi jawaban kakak-kakak banyak yang menyimpulkan PJOK untuk kebugaran. Tetapi ini ada tetapinya. Tetapi fakta di lapangan justru pada saat pelajaran PJOK kita sering dipandang sebelah mata. Contohnya kegiatan kerja bakti, kegiatan latihan upacara dan sebagainya, kebanyakan menggunakan jam PJOK. Apakah hal tersebut masih terjadi di sekolah Bapak Ibu, kakak-kakak semua? Masih tidak hal itu? Masih, Kak. Nah, masih kan? Nah, itu padahal kakak-kakak menyebutkan bahwa tadi untuk melatih fisik atau apa untuk melatih kebugaran dan sebagainya. Tapi kenapa di pembelajaran PJOK kita yang dikorbankan? Pelajaran PJOK yang dikorbankan. Bapak Ibu guru mau rapat pakai jamnya PJOK aja, nanti ada PJOK dipakai aja jam untuk rapat. Hal itu pasti sering terjadi. Ya, harapannya ke depan karena tujuan kita ada sama tadi untuk melatih kebugaran dan sebagainya, ya harapannya kita jangan mau jam kita digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak pas untuk pembelajaran PJOK. Nah, ini tantangan utama PJOK. Yang pertama adalah krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus yang tadi saya sampaikan. Krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, sering terjadi kan krisis identitas di mana pelajaran PJOK untuk prestasi, untuk menciptakan anak, persiapan O2SN, fokus anak 1-2 untuk mengikuti kejuaraan O2SN ini, padahal yang lainnya dibiarkan. Itu kan krisis identitas. Krisis arah juga sama, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child, jadi berfokus pada anak, kan tidak. Kita krisis arah, kita nggak tahu arahnya kemana. Dari SD, SMP, SMA, tidak ada kita terstruktur, kan tidak ada. SD diajarin terkait dengan passing bawah, SMP diajari passing bawah lagi, SMA sama. Ya, harapannya nanti setelah PKGP juga ini nanti kita tidak krisis arah lagi, tidak krisis identitas lagi. Krisis fokus juga semoga tidak, hal itu nanti tidak terjadi lagi. Itu bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, kita kan sering seperti itu, tapi fokus kita mau kemana sih? PJOK ini mau dibawa kemana?
kita sering dipandang remeh. Wah, PJOK apa anak-anaknya suruh lari-lari aja. Gurunya, mohon maaf, gurunya di pinggir, anak-anaknya lari. Jadi dipandang remeh oleh pelajaran lain seperti itu. Dan harapannya kita nanti ke depannya tidak dipandang remeh lagi. Nah, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran yang manajemen peserta didik yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK yang berfokus pada peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan, kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif menurut Lawson 2019. Di mana PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Involving versus enjoying, having fun versus enjoying, ya, yang dimana tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen berperan. Jadi harapannya anak itu tidak hanya sebagai subjek saja, tapi nanti anak itu yang terlibat semuanya, ya berperan, ya berkomitmen, semuanya berfokus pada anak. Tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga anak menikmati gerakan. Tidak hanya anak-anak itu senang lari ya, tapi menikmati gerakan tersebut. Tidak hanya lempar, kadang sengaja dilempar temennya. Tidak hanya seperti itu, tetapi juga menikmati gerakan. Oh, ini gerakan yang benar seperti ini. Harapannya seperti itu. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK. Ini bisa Bapak Ibu Kakak lihat kondisi saat ini, yaitu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Itu kondisi saat ini kita disuruh untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi kita hanya memfasilitasi. Yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, ini kondisi saat ini seperti ini ya. Misalnya, kamu gendut, kamu pasti nggak bisa roll depan. Nah, perempuan, gender, misalnya perempuan jam senam, ini pelajaran terkait dengan senam, perempuan sudah mulai males. Atau laki-laki senam irama, laki-laki males, kenapa nggak sepak bola ini, ya. Padahal pembelajaran ini untuk semua peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan PJOK adalah pembelajaran untuk semua peserta didik, tidak ada perbedaan fisik, gender, ataupun tadi yang ada yang menyampaikan tadi terkait dengan anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Terus berikutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Itu tujuan utamanya, yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi harapannya anak itu tidak melaksanakan aktivitas jasmani tidak hanya di sekolah, tetapi mereka bisa melakukan di rumah secara ikhlas, secara natural, biar kapanpun. Seperti itu, harapannya seperti itu. Nah, tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya belajar PJOK yang berkualitas. Nah, ini tujuannya seperti ini ya. Tujuan dari adanya PKG ini adalah meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar
demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nanti kakak-kakak depannya harus tetap koordinasi dengan rekan-rekannya. Yang harapannya nanti guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu harapan dari program ini. Nah, sebelum kita masuk ke modul 1.1, saya mengingatkan bahwa nanti kakak-kakak itu ada tugas di mana membuat video, di mana video ini nanti akan ditampilkan atau akan kita koreksi bersama pada saat tatap muka. Dan di BBGP nanti pada saat di Jalan Kalurang itu video-video kakak-kakak nanti kita buka, kita kupas bareng-bareng. Nah, silakan kakak-kakak sudah mulai memikirkan pembuatan video. Ya, pembuatan video di mana ini alurnya. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Mulai disiapkan kakak-kakak videonya. Nah, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran juga berdurasi 30 menit. Tidak ada proses editing atau di crop, dipotong-potong, tidak. Jadi natural aja, berdurasi 30 menit. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan, tanpa ada editan. Jadi monggo kakak-kakak gimana terserah, mau di dalam ruangan atau di lapangan monggo, atau mau pakai apa ini apa itu namanya itu yang biar suara dari luar nggak kedengaran. Nah itu monggo. Kalau di lapangan, kalau hanya pakai HP kan ada penjual cilok atau apa bis lewat, klakson kendaraan kan terdengar. Nah, mungkin pakai alat yang tidak terdengar suara-suara tersebut. Monggo biar lebih bagus lagi dilihatnya videonya. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi harus terekam semuanya nggih. Kakak-kakak nanti bisa minta bantuan rekan sejawatnya atau tadi kamera atau kamera penyangga. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan menggunakan mikrofon tanpa kabel, maksudnya seperti wireless mic ya. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Itu boleh menggunakan pembelajaran secara online. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dengan device yang online. Unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link rekaman pembelajaran di LMS.
Batas waktu pengunggahan tanggal 27 Juni 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Monggo kakak-kakak sudah mulai dipikirkan. Saya hanya mengingatkan nanti untuk modul 2.1 nggih. Nah, ini selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak. Ini saya akan kirim Jamboard, nanti silakan kakak-kakak mengisi. Bentar. Saya akan buat linknya dulu. Maaf Kak, apakah boleh tanya ini? Ya, monggo. Monggo Kak. Maaf Kak, terima kasih untuk waktunya. Terkait pengumpulan video tadi, berhubung ini tempat saya baru ujian SAT, dan habis itu mereka akan menghadapi class meeting, dan mereka akan juga setelah itu sudah liburan sekolah. Nah, untuk pengambilan videonya, itu bagaimana sih? Karena kan itu deadline-nya 27 Juni. Terima kasih Kak. Ya, monggo kakak-kakak mengatur atau mungkin bisa pada saat kelas meeting menyiapkan anak untuk melaksanakan ya pura-pura aja mengajar seperti itu, nggak masalah Kak. Ini nanti video ini hanya untuk menunjukkan bahwa untuk kita bedah bagaimana pengajaran kakak-kakak selama ini, seperti itu aja sih Kak. Itu untuk murid dan waktunya harus sesuai. Oke, harus hanya 30 menit atau bagaimana? Harus 30 menit. Harus 30 menit. Untuk muridnya sendiri jumlahnya kira-kira berapa? Jumlahnya monggo bebas, nggak ada minimal maksimalnya. Monggo siswanya berapa? Oke. Iya, makasih gitu Kak. Oke.
Oke, ini saya kirim link Jamboardnya. Silakan klik link Jamboardnya kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nanti tulis nama langsung jawabannya ya. Menurut kakak-kakak apa harapan atau tantangan? Misalnya Kak Cahyo, pertanyaan pertama apa harapan? Nah, langsung harapan saya. Terus nanti masuk ke slide berikutnya, pertanyaan nomor 2. Apa tantangannya? Tuh, monggo saya kasih waktu 6 menit. Bentar, saya coba edit dulu. Oke. Apakah sudah bisa, Kak? Belum bisa itu Kak, itu kita hanya melihat di situ, nggak bisa berkomentar Kak. Nggak bisa komentar? Iya, hanya melihat itu. Sudah saya ganti itu. Sekarang udah bisa. Sudah bisa ya? Silakan coba saya tak share screen. Oke. Pakainya ini, Kak. Nah, seperti kotaan di samping kiri ini ada kotak putih. Klik ini nanti ketika aja nama langsung ini jawabannya apa. Ini baru satu Kak Wahyu ya. Kak Wahyu itu belum jawab. Ini pertanyaan kedua nanti di halaman berikutnya ya Kak ya. Tulis sambil tulis nama ya Kak ya. Nah ini kayak Kak Debi nih nulis nama nanti langsung jawabannya. Nah kayak Kak Wahyu nih Kak Wahyu. Halo Kak Artika. Ya Kak. Kok saya masih aksesnya hanya melihat gitu? Atau mungkin di Di refresh dulu Kak. refresh Kak, di refresh. Di refresh dulu Kak, coba Kak. Refreshnya.
Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 mohon dijawab juga nggih, Kak, nggih. Nomor 3 itu baru satu yang menjawab ini. Oke, Kakak. Kita masuk pertanyaan yang pertama. Apa harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKK PJOK? Kak Ali mampu menambah ilmu dalam bidang pendidikan dan nanti dapat sebagai fasilitator peserta didik untuk menghantarkan tujuan dan cita-citanya. Kak Nanda, saya dapat memperoleh ilmu yang mungkin belum saya lakukan dalam pembelajaran saya selama ini melalui fasilitator dan teman sejawat. Kak Chandra mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman baru dalam pembelajaran PJOK. Kak Cahyo mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Kak Debi menambah wawasan tentang pembelajaran PJOK. Kak Mei, saya akan mendapatkan pengalaman mengajar dari guru PJOK lain yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Kak Azhar mendapatkan pemahaman tentang bagaimana mengajar yang menyenangkan dan berpusat pada siswa serta mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kak Nikita, saya berharap dapat menambah ilmu dalam bidang olahraga sehingga dapat saya aplikasikan kepada peserta didik secara optimal. Oke, secara keseluruhan, semoga harapan kakak ini bisa kita wujudkan bersama-sama ya Kak ya. Saya baca ini harapannya sangat luar biasa. Kakak ini adalah pionir, perintis untuk perubahan pembelajaran PJOK ya. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Ini. Kak Indra, tantangan saya mengikuti kegiatan pendidikan PKK PJOK adalah manajemen waktu. Maksudnya bagaimana nih Kak Indra? Mungkin bisa dijelaskan Kak Indra. Kak Indra, Kak Tria ini hampir sama ini. Kak Indra atau Kak Tria mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih waktunya Kak. Terkait dengan manajemen waktu yang kami maksud, ini kan kami itu
mempunyai tanggung jawab juga nanti di sekolah, kemudian di tempat lain kebetulan juga ada pekerjaan lain yang tentunya juga bersamaan dengan kegiatan PKG. Nah, yang saya maksud untuk memanajemen waktu supaya nanti kegiatan PKG berjalan lancar dan kegiatan ataupun tanggung jawab lain pun juga terlaksana dengan baik gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Ali, tantangannya adalah kita harus dapat membagi waktu. Ini sama ya, hampir semuanya sama ya. Pengaturan jadwal dalam mengikuti kita ini yang pasti akan berbenturan dengan kepentingan lain. Hampir semuanya waktu ya. Ada tugas utama yang mungkin waktunya mencapai berbarengan. Kak Irham, mungkin waktu yang bersamaan dengan kegiatan akhir tahun ajaran, pengaturan waktu. Kak Nanda, hampir semuanya sama ya waktu ya. Kak Nikita, tantangannya adalah manajemen waktu, sama ini waktu ya. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak Ibu kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan? Kak Azhar, fokus dan selalu mengikuti arahan diberikan fasilitator, mengatur dengan skala prioritas dan tidak menumpuk tugas agar semua kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan target. Berusaha untuk fokus. Kak Tria, manajemen waktu dengan baik dan berkolaborasi dengan keluarga dan rekan sejawat. Mengatur waktu dan mencoba manajemen waktu dengan baik, dapat belajar dengan maksimal. Wah, hampir jawabannya sama semua ini ya Kak. Nah, mungkin memang yang ikut pelatihan ini memang kakak-kakak terpilih. Ya memang terpilih karena yang pertama adalah kakak-kakak adalah bagian dari guru penggerak ya, berarti orang-orang terpilih. Yang kedua, yang gelombang 2, apalagi ini yang daftar 17.000, yang lolos hanya 1.000, berarti kakak benar-benar orang terpilih untuk mengimbaskan atau memfasilitatori rekan-rekan kakak-kakak nantinya. Ini jawabannya semuanya sama, kita sepakat berarti ya dari ketiga jawaban. Kita akan merubah paradigma dan kita harus bisa membagi atau memanajemen waktu dengan baik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya lanjut share screen-nya. Tadi sampai Oke, kita sudah mulai ke modul 1.1, orientasi dah selesai ya kakak. Kesepakatan pembelajaran, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, monggo silakan. Mau bertanya, berpendapat, monggo ya. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini kita adalah forum terbuka, kita saling belajar. Jadi monggo kalau punya pendapat, kita sharing di sini karena pengalaman kakak-kakak itu sangat luar biasa. Saya perlu belajar banyak dari kakak-kakak karena kakak-kakak yang terlibat langsung. Ada yang mengajar di SD, SMP, SMA, ada yang di SLB, yang nantinya materi-materi yang akan kita bawa bersama-sama, kita pelajari bersama-sama itu berkaitan dengan apa yang terjadi di lapangan yang kakak-kakak alami. Jadi nanti ini lebih ke pengalaman kakak-kakak. Dan ini saya butuh masukan kakak-kakak, butuh pengalaman kakak-kakak untuk kita belajar bareng, dan ini kita saling belajar mungkin di SD seperti ini, di SMP seperti ini, di SLB seperti ini. Nah, kita ternyata biar mendapatkan khasanah keilmuan yang luar biasa, yang majemuk nanti yang banyak ya. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi nanti saling menghormati. Nanti kalau ada yang satu yang mau usul atau memiliki pikiran atau pendapat, silakan. Yang lain mendengarkan terlebih dahulu, atau mau menyanggah, silakan nanti setelah selesai. Saya harapkan semua berpartisipasi penuh
Dan ini yang terakhir, kamera selalu dalam keadaan hidup nggih, on cam nggih. Kalau memang karena ini direkam dan ini bagian dari penilaian kakak-kakak. Untuk penilaian kakak-kakak semua. Jadi saya harap kalau memang kondisi standby, kalau memang tidak dalam perjalanan atau memang sedang ngajar, ya monggo bisa on cam nggih kakak-kakak. Ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kalau ada gangguan teknis itu wajar. Izin Kak, itu share screen-nya belum keluar. Oh, belum keluar ya? Belum keluar kakak? Belum, dari tadi belum. Ini yang keluar yang apa ini? Folder. Yang di data D. Oke, bentar. Sudah muncul kakak-kakak? Belum, masih folder lagi. Belum? Belum. Belum muncul, Kak. Belum. Muncul folder. Yang muncul masih tempat foldernya itu. Sudah nggak ada. Bentar. Muncul? Muncul. Ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, kita masuk modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi kakak-kakak silakan merefleksikan diri kakak-kakak selama ini menjadi guru PJOK. Yang kedua, kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Nah, tujuan modul 1.1 untuk malam ini adalah ini ya. Tujuan kita untuk belajar malam ini ada 2. Agendanya adalah mengenal refleksi mengapa dan apa. Yang kedua adalah analisis cerita. Yang dimana analisis cerita ini nanti akan kakak tuangkan di LMS. Ini ada kata-kata mutiara dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, monggo kakak-kakak, ini kita belajar dari Albert Einstein, kalau memang tidak paham silakan bertanya. Nah, ini kita langsung masuk. Mengenal refleksi, mengapa dan apa? Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kakak sudah membaca LMS ya terkait dengan hal-hal ini. Ya, itu apa pentingnya refleksi untuk kita, apa itu refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, yang intinya refleksi adalah perbaikan diri yang berkelanjutan menjadi tindakan yang memiliki karakter yang reflektif. Itu inti dari refleksi, yaitu perbaikan diri yang berkelanjutan menjadi tindakan yang memiliki karakter yang reflektif.
Nah, tindakan seorang guru itu adalah tindakan rutin. Ya, di sini apa yang bisa kita refleksikan sebagai seorang guru kan, tindakan rutin apa aja sih yang kakak-kakak sering lakukan? Yaitu mengabsen. Di sini ada mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Itu pasti dilakukan oleh guru-guru olahraga. Itu tindakan rutin. Ya, harapannya tindakan rutin itu menjadi refleksi bagi kakak-kakak semua. Refleksinya seperti apa? Jadi tindakan rutin ini akan menjadi tindakan reflektif, ya. Jadi untuk direfleksikan. Untuk perbaikannya yaitu mengabsen. Refleksinya, perbaikannya mengabsen dengan cara yang berbeda. Yang awalnya mungkin satu persatu dipanggil lah, mungkin mengabsennya dalam cara si yang hari ini yang mengambil bola adalah absen ini, misalnya seperti itu. Nanti yang ini menata lapangan atau bagaimana, itu kan ya monggo kakak mengeksplor sendiri. Menyampaikan materi, harapannya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Meminta murid berbaris, nah, harapannya meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Memberikan kalimat instruksi, dengan, saya rasa kakak-kakak sudah melaksanakan refleksi ya. Saya rasa sudah, meskipun kakak nggak paham, oh ini ternyata refleksi, tetapi saya yakin kakak-kakak sudah melaksanakan hal ini. Cuma tidak paham kalau ini ternyata, oh ini refleksi ya. Nah, karena kita sudah tahu, jadi saya rasa ini sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak semua. Nah, ini 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang dipelajari. Itu adalah 7 karakteristik praktek mengajar reflektif, kakak-kakak. Nah, di mana ketika kita mau mencari cara untuk memperbaiki cara mengajar, maka tindakan rutin tersebut akan berkembang menjadi tindakan reflektif. Intinya di situ. Oke, 7 karakteristik praktek mengajar reflektif, dan tadi terkait dengan reflektif, rutin menjadi pembelajaran yang reflektif. Intinya adalah ketika kita mau mencari cara untuk memperbaiki cara mengajar, maka tindakan rutin tersebut akan berkembang menjadi tindakan reflektif. Nah, mungkin kakak-kakak sudah merasakan, oh berarti saya sudah reflektif ini, karena saya sudah menjalankan yang tadi disampaikan, memperbaiki cara mengajar. Nah, itu kata kuncinya. Nah, ini ada analisis cerita. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola, dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya,
dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, ini silakan tulis di chat, di kolom chat, ini biar itu gambaran rekan-rekannya yang belum mengerjakan di LMS, yaitu pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar kakak-kakak selama ini. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Silakan tulis di kolom chat. Saya tunggu 5 menit. Sambil saya buka ya ininya ya, untuk mengingat pertanyaannya. Ceritanya, Kak. Nih pertanyaannya.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini sudah ada kakak-kakak yang sudah menjawab. Mungkin saya akan langsung biar sambil mengenal ya. Kak Badri Saronto, monggo bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Kak Ardika. Selamat malam teman-teman semua, kakak-kakak semua. Izin menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, jika saya sebagai Pak Raga, maka saya akan maaf. Tadi mana ya? Sebentar. Yang pertama, jadi apa yang telah dikatakan Pak Raga ini sudah baik, tujuan pembelajaran sudah disampaikan, kemudian desain pembelajarannya ya sudah bagus. Hanya kalau saya melihat di situ Pak Raga lebih banyak mengajarkan teknis, jadi rohnya PJOK itu malah diabaikan, ya. Artinya anak itu ditantang untuk dapat memasukkan bola ke ring itu, kalau menurut saya itu kok terlalu teknis gitu ya. Jadi unsur kegembiraannya di situ mungkin ada kurang gitu. Kemudian jika saya jadi Pak Raga, saya akan melakukan refleksi apakah tujuan pembelajaran yang saya canangkan, kita sepakati bersama dengan murid itu sudah tercapai apa belum. Kemudian ketika belum tercapai ya bagaimana mencari solusi agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Gitu Pak Andika, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Badri. Lebih Pak Raga lebih ke teknis ya menurut Kak Badri ini, dan tidak ada unsur kegembiraannya kurang di sini ya. Untuk mungkin Kak Badri kan memasukkan, kalau jadi Pak Raga masukkan unsur yang untuk hiburannya harus dimasukkan biar anak menarik anak gitu nggih. Iya, Pak. Oke, terima kasih Kak Badri. Saya satu jawaban lagi mungkin meminta ke Kak Ahmad Darmawan. Cek Kak. Oke. Terima kasih. Menurut saya untuk Pak Raga ini sudah baik memberikan peran pada peserta didik dengan memberikan satu pelatih atlet untuk saling mengobservasi, kemudian juga memberikan bantuan kepada peserta didik dengan memberikan tanda untuk melakukan lompatan atau tembakan. Tapi yang perlu direfleksikan adalah apakah tanda tersebut itu, tanda silang tersebut bila dihilangkan, apakah akurasi lemparan atau tembakan tersebut tetap baik atau tidak. Kemudian dengan keragaman sudah tepat atau belum, karena tentunya peserta didik mempunyai keragaman yang berbeda-beda tentang tinggi badan tersebut juga, sehingga kemungkinan besar akan berpengaruh dengan hasil yang atau tujuan pembelajaran yang diharapkan, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Ahmad sudah menerapkan terkait dengan tadi disampaikan di awal berarti tadi ya, bahwa olahraga bukan eksklusif ya, pembelajaran untuk semuanya. Sudah mulai dimengerti, berarti pembelajaran hari ini setidaknya sudah masuk, sudah dipahami oleh kakak-kakak semuanya nih, kalau dari jawaban Kak Ahmad, Kak Badri. Satu lagi saya minta jawaban dari Kak yang perempuan, Kak Nikita, Kiki. Ya, izin menjawab. Jadi kalau menurut saya praktik mengajar Pak Raga itu sudah cukup berpengalaman. Namun jika saya jadi Pak Raga, mungkin refleksi yang saya lakukan itu dalam penyajian materi akan saya buat secara digital, seperti menggunakan aplikasi assembler, Quizzes, dan sebagainya. Pokoknya sesuai kodrat zaman anak di abad 21, jadi pembelajaran bisa lebih menarik lagi, seperti itu. Dan mereka juga bisa akses materi itu bahkan sebelum praktik berlangsung, seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Nikita. Kak Nikita ini sudah menggunakan gaya mengajar yang modern ini, sudah menggunakan
discovery learning ini model pembelajaran difokuskan pada murid dan teknologi ya Kak Nikita ya. Nah nanti ini juga apa yang disampaikan Kak Nikita nanti akan kita kupas juga nanti di selama 3 bulan ini ada materi terkait yang tadi disampaikan Kak Nikita juga. Oke, terima kasih kakak-kakak terkait studi kasus Pak Raga tadi. Itu berakhir juga waktu pertemuan kita malam hari ini tepat 90 menit. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin meminta pendapat atau refleksi dari kakak-kakak terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan di malam hari ini. Saya minta Kak Cahyo Nugroho untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Kegiatan malam ini yang perdana ya ini. Nah, mungkin untuk refleksinya ini untuk pengenalannya jadi semacam apa ya? Itu untuk kegiatan ke depan itu mungkin lebih dijelaskan lagi ya dari pengenalan alur kita ke depan seperti orientasi ya, ini kan masih orientasi pengenalan jadi untuk misalnya kayak di LMS itu sudah ada jadwal-jadwalnya, tetapi saya amatin di waktunya itu masih sama, mungkin bisa apakah malam terus atau mungkin itu malah jadi pertanyaan tadi. Sebenarnya untuk pertama itu seperti itu. Kegiatannya. Oke, terima kasih Kak Cahyo. Satu lagi Kak yang belum Kak Wahyu. Ya, terima kasih Kak untuk refleksi pada siang hari ini ya dari segi pengenalan mungkin sepertinya kurang. Suaranya kurang keras Kak Wahyu. Oke, tes. Jelas? Masih belum jelas. Sudah jelas? Masih kurang jelas Kak. Mungkin terlalu jauh dari pakai headset mungkin Kak, biar lebih jelas. Kalau ada headset. Tes. Masuk nggak suaranya? Masuk nggak? Oke, nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak. Masuk nggak? Masuk tapi kecil. Oh, iya. Oke, ini data. Oke, yang pertama itu untuk ini Pak, untuk apa? Untuk perkenalan itu mungkin kurang mengena ya karena hanya sebagian saja dibacakan. Nah, mungkin ke depan bisa lebih mengenal lagi dengan cara yang berbeda. Dan untuk hari ini juga sebenarnya menyenangkan juga ya karena ini perdana dan ketemu dengan Bapak Ibu kakak-kakak yang hebat semuanya dalam menuntut ilmu yang baru. Nah, itu Pak refleksi dari saya. Dan mohon izin boleh bertanya Pak? Monggo. Ya, yang pertama itu saya mau tanyakan tadi seperti dari Kak Cahyo Nugroho ya, itu untuk elaborasi ini untuk tatap mayanya itu mungkin bisa disepakati waktunya Pak, karena mungkin dengan kesibukan kakak-kakak yang lain ya, mungkin kalau malam itu mungkin jam 8 atau jam 9 mungkin karena ada yang punya anak kecil mungkin ya seperti saya, terus atau jam berapa mungkin seperti itu. Terus yang kedua ini berkaitan tugas tadi. Yang pertama tadi yang dijelaskan untuk membuat video ya Kak, itu ya Kak. Ya. Nah, itu kan video diupload. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk kan di sini disebutkan merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, apakah kita juga mengupload RPP-nya atau modul ajarnya atau hanya videonya saja?
Oke, RPP juga diupload di nanti di LMS ya Kak. Tadi saya jelaskan terkait RPP tadi itu. Ya, mohon maaf tadi. Oke, terima kasih Kakak terkait tadi Kak Cahyo dan Kak Wahyu terkait waktu nggih. Sebetulnya waktu sih memang fleksibel. Kapanpun bisa, tapi kebetulan hari ini saya sedang ada pelatihan, kebetulan juga masih di hotel. Saya lagi pelatihan. Tadi selesai pelatihan itu jam 5 sore. Terus sudah nggak ada kegiatan lagi, makanya pikir saya kalau di jadwal tuh pelatihan sampai jam 7 malam, makanya saya bikin kita mulai jam 8 seperti itu. Dan untuk tanggal berikutnya tanggal 31 itu juga saya kebetulan jam 7 sampai jam 12 ada supervisi di SD Mulo Baru Gunung Kidul terkait kegiatan kampus mengajar. Itu ada supervisi dari BBMP. Kalau mau mungkin setelah jam itu atau sore ya. Kalau takutnya pikir saya kalau sore takutnya ada kegiatan-kegiatan yang kakak-kakak lakukan, seperti misalnya di sini kan tidak hanya mengajar, mungkin ada yang melatih dan sebagainya gitu. Pikir saya seperti itu kalau jam 4 itu nanggung gitu loh. Nah, karena nanti kita fleksibel aja. Nanti kita melihat jam ini Kak, jamnya apa namanya, jam kita berapa JP aja. Misalnya rentan waktunya panjang, misalnya bisa sampai 4 JP dan sebagainya, mungkin kita bisa melaksanakan pagi kalau bisa ya. Nanti kan kakak sudah dapat surat tugas dan sudah diizinkan sama pihak sekolah, mungkin kita bisa melaksanakan pagi, tetapi tidak setiap hari nanti pagi, karena bagaimanapun juga tanggung jawab kita adalah mengajar. Jangan sampai anak-anak apalagi yang ngajar SD kan sampai 3 JP atau 2 JP nanti anak ditinggal. Kalau mungkin anak SMA masih bisa lah kita tinggal, tapi kalau ngajar SD apalagi SLB kalau ditinggal kan kacau, nanti malah jadi pembelajaran tidak tersampaikan kan tujuan kita untuk anak, malah nggak jadi ke anak gitu. Jadi kan nanti kita lihat sikonnya, kalau memang oke, nanti kalau jam 1 nanti kita lihat, pokoknya nanti kita 2 hari sebelumnya kita sepakati dulu Kak, gitu aja nggih, karena nanti takutnya kan kita nggak tahu, apalagi ini sedang pelaksanaan O2SN nggih kakak-kakak, kebetulan juga nanti saya juga jadi panitia O2SN, di mana nanti yang tingkat provinsi yang nanti saya juga akan terlibat di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, terutama saya di cabur renang, nanti kakak-kakak mungkin bisa ketemu saya nanti kalau anak-anaknya masuk ke tingkat provinsi atau tingkat nasional. Nah, di situ nanti kita sesuaikan lagi ya, apalagi kalau kakak mendampingi anak-anak kan lagi O2SN atau bagaimana. Nanti 2 hari sebelumnya nanti saya konfirmasi lagi. Semoga kalau misalnya saya tidak ada kegiatan pagi sama siang, nanti saya konfirmasi. Kakak-kakak saya tidak ada kegiatan jam segini bagaimana? Seperti itu nggih. Dan kalau quorum misalnya lebih dari setengahnya oke, berarti yang lainnya harus menyesuaikan, gitu aja nggih. Sepakat atau bagaimana? Yang penting kalau hampir setengahnya oke, berarti kita jalan. Tapi soalnya kalau kita pasti ada yang nggak oke, misalnya jam 1 kan saya nggak, ini saya oke, ini kan repot. Nah, jadi ini quorum aja. Nah, karena ini kita ber-19, setidaknya 11 orang oke, berarti kita jalan. Gitu nggih. Dan kita melihat jamnya misalnya 4 JP atau 3 JP ya, kalau bisa jangan pagi, siang aja. Takutnya ya itu tadi mengganggu anak-anak. Kalau hanya sama 1 JP itu kita bisa laksanakan di pagi. Tapi kalau lebih dari 1 JP atau 3 JP itu kita siang, kasihan anak-anak. Gitu nggih kakak-kakak. Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin kita sesi foto bersama. Oh, Kak Mei mau bertanya, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya sebelumnya. Saya tadi buka LMS terkait dengan tugas, apakah ada due date atau tidak? Kalau nanti sudah mengerjakan tugas atau seperti apa itu, kami butuh penjelasan tentang tugas-tugas yang harus kami laksanakan, seperti itu Pak. Monggo dijelaskan. Oke, di LMS ada due date-nya Kak, nanti kan bisa dilihat kan, setahu saya di
di peserta juga terlihat batas waktunya sampai tanggal berapa, kayaknya ada itu Kak di peserta. Ada ya? Setahu saya ada itu, ada batas waktunya di LMS peserta. Ada Kak. Ya, Ada. Nah, nanti hari ini sepertinya ada due date yang harus kita kerjakan tanggal 29. Kalau tidak salah refleksi. Itu tadi saya buka sebentar, kemudian nanti apakah kalau sudah mengerjakan selesai ada tanda khusus atau apa yang bahwa itu sudah kita kerjakan seperti itu. Oke, nanti kita kan ngoreksinya satu-satu ya Kak ya. Kita juga melihat dan mengomentari, kalau memang harus komentari kita komentari, kalau harus kita beri nilai kita beri nilai. Nanti biasanya kalau sudah ngerasa terkirim itu Kakak tenang aja, nanti kalau sudah dikomentari atau diberi nilai nanti akan muncul di email kakak-kakak. Yang jelas kalau kakak udah ngerasa ngirim ya berarti udah masuk gitu aja. Nanti selang 1 atau 2 hari biasanya itu ada email masuk di tempat kakak-kakak. Gitu Kak Mei. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita foto bersama dulu ya. Oke, cari posisi yang paling bagus Kak, klik lagi di perjalanan ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak, nanti foto ini saya share di grup. Oke, terima kasih Kakak-kakak semuanya sudah luar biasa, sudah mau datang di Zoom, dan semoga semangat Kakak ini terus sampai ke 3 bulan ke depan, sampai nanti tatap muka. Kita akan bertemu langsung selama, insya Allah kita bertemu selama 10 hari di BPGB di Jalan Kaliurang. Nanti di situ kita akan belajar langsung, nah kita saling mengenal, dan mungkin kayak yang tadi sampaikan Kak Cahyo, besok-besok pada saat mau atau saya bertanya itu selain menyebutkan nama terus sambil saya misalnya saya Kak Tri Aryani dari ini dan begini, seperti itu aja ya Kak ya, karena tadi kita juga dikejar waktu, kalau harus mengenal semuanya nanti 2 jam habis untuk pengenalan. Jadi mungkin lebih ke depannya lebih ke kalau saya lempar pertanyaan, nyebutin nama, asal mana, langsung gitu aja, langsung jawab pertanyaan, gitu aja lebih enaknya, gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak, selamat malam. Mohon maaf kalau selama memandu acara ini saya banyak salah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Malam kakak-kakak semuanya. Mohon izin undur diri.